Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Mandala TV. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita viral minggu ini. Seperti biasa kita sudah hadir Kang Andri, Kang Azmi. Namun sekarang kita ada yang berbeda. Ada penambahan personil yaitu Rima. Perempuan pertama di dunia. Bukan. Perempuan pertama di Terus program ini. Rima ini adalah seorang akademisi di salah satu universitas di Bandung. Iya. Bagian administrasi. Benar kan Rima ya? Iya, tapi kayaknya itu nggak boleh disebutin. Nggak disebutin kampusnya. Kampusnya nggak disebutin. Itu pokoknya dapat lapas Suka-Miskin aja. Bukan dong. Iya. Rima ini adalah partnernya Andri ya. Iya. Ya, partner naon deh. Ya bisa jadi partner hidup. Enggak. Tidak mungkin. Mereka sudah bersama-sama sejak lama ya. Enggak juga. Enggak juga, baru juga tadi ketemu. Rima, ada yang mau disampaikan kepada Sobat Mandala? Sobat Mandala mantap. Majikannya. Kang, ini yang lagi rame nih Kang, ada soal retweetnya para menteri Prabowo nih Kang. Ternyata setelah ditelusurin kegiatan itu menggunakan dana pribadi Kang. Wow. Wah, kira-kira habis berapa nih Kang? Ya menurut saya itu mah bukan uang pribadi ya, karena kalau Prabowo yang ngomong berarti itu uangnya Soeharto ya. Oh, Kenapa Kayaknya- tidak habis 7 turunan katanya? Iya, kayaknya bukan pribadi-pribadi banget. iya. Lagian kalau uang pribadi habisnya berapa sih? Paling kayak sejajan bayar bubur Prabowo mungkin ya. Buburnya juga bukan satu piring doang kan? Iya. Segerobak. Gerobaknya segede gimana? Jangan disamain sama makanan kita tuh. Jadi, Bubur iya. tubas gitu. rotinya juga pasti 400.000 lah. Wah. Minimal lah ya, Minimal. 400.000 teh yang tanpa sele. Oh gitu ya. Aduh. Roti nambah. Makanya juga harus di pesawat, itu gak bisa di darat. Iya, soalnya kita makan rotinya roti Aoka. Sama gorengan ya. Oh, itu roti yang diboikot ya? Iya. Kalau roti O gimana Rima? Itu enak sih. Ya, jadi intinya mungkin maksud pakai uang pribadi itu ada alasan tertentu. Salah satunya mungkin bisa mencontoh bahwa Pak Prabowo itu presiden yang bersih. Betul. Bersih dan biar dicontoh-contoh oleh menteri-menterinya. Karena menurut berita yang saya baca, saya salut pada Pak Prabowo. Dia tuh bangun jam 4 subuh. Wah, buat Bangunin apa tuh? tahajud. Tahajud mah bukan jam Menjelang subuh itu. Sepertiga malam. Sepertiga malam, jam Jam tiga. 4 udah masuk subuh, ada awal. Iya, gitu, enggak ya. ada nawal masih jam 3. Ya salutnya gitu, dia bangunin gitu. Maksudnya menteri-menterinya jam 4 subuh dalam kondisi hujan. Oh tadi Andri bilang Pak Prabowo bersih Bersih. ya. Bersih karena mandi tiap pagi. Iya, Iya. terus skincarean. Iya, dan bersih. air di Magelang juga bagus-bagus. Apa namanya tuh ya, kita positive thinking aja, jangan masalahin anggarannya, penting kinerja dia gimana. Iya, oh atau mungkin tadinya nggak akan pakai uang Prabowo nih, tapi tiba-tiba tidak di ACC. Ya udahlah, dia kan nggak enak kalau batalin ya. Batalin Udahlah, jadi. Oh. pakai uang saya aja. Jadi persiapannya udah dilakukan sebulan sebelum pelantikan. Beliau kan posisinya masih calon pada saat itu, belum jadi presiden, jadi Ah, nggak bisa pakai uang negara. Iya, gitu. benar. Jadi berarti masih bisa dirembes. bisa balik modal. Ngomong sih. Iya bisa. Yang nggak aman mah dia. Ya maksudnya dia reimburse, nanti dibayarin. Sama gitu. Prabowo. Iya, gitu. Atau nggak sama Mungkin karena anaknya. uangnya belum ada kan kemarin. Iya. Atau sama Hasim Joyo Hadikusumo. Iya, jadi kan meskipun sama misalnya seandainya Pak Prabowo nggak ada Raffi Ahmad dong. Benar. Masa selegram nggak ada si artis papan atas gitu Ya tapi kan. masa minta sama selebgram? Iya, karena kan dananya banyak mungkin. Tapi yang paling lucu itu fotonya Pak Bahlil Oh, kenapa? yang pakai seragam tentara itu lucu. Oh, iya benar. Satpam ya. Iya, cocok buat dikirim ke Papua gitu ya, buat jadi benteng perbatasan. Selamatlah buat Prabowo dan menteri yang bertugas, Yeay. meskipun menteri menteri gemuk gitu ya. Semoga Kenapa menteri gemuk? karena banyak menterinya dan dia gemoy gitu. Dari 36 jadi 48. Iya benar. 42. 42. Banyak sekali ditambah
pembantu presiden. Iya benar ya. Utusan khusus Utusan khusus presiden, presiden. Raffi Ahmad, Gus Miftah. Nah, itu belum Tapi tentu kan. yang jadi pertanyaan kenapa Deddy Corbuzier nggak masuk ya? Ya kan masih ada AdSense podcastnya. Ya mungkin karena kan dia tuh Podcastnya ada. terlalu kritis. Iya, karena kan mungkin dia tuh punya pendirian sendiri ya bahwa tidak selamanya balas budi jabatan itu harus ada. Kan kebanyakannya menteri di sana sekarang balas budi hasil. Saya Tapi soal menteri, Ngomongin soal menteri. Ya, pasti menteri punya fasilitas ya yang dong, dibiayai dong. masa dibiarinin begitu aja kayak karyawan? Iya benar ya. Ya, Tuh. kemarin kan Indonesia punya ibu kota negara baru. Iya, Kalimantan. Nah, dari 42 menteri yang ada, ternyata yang rumah yang baru dibangun 36. Wah, cuma 36 doang. karena merujuk ke kabinet Jokowi. Jokowi sebelumnya. Terus sisanya kemana? Ngekos. Oh, berarti dari 36 itu ada yang rumahnya dikosin. Iya. Iya benar, dibayar passive income gitu ya. Biasa sebulan sejuta. Pendapatannya tetap buat Ya buat dia dan negara. Biasa kosannya sebulan sejuta, wifi, passwordnya fufu fafa gitu. Kamar mandi di luar. Ya mungkin masalah IKN tuh maksudnya agak sensitif ya. Kok udah ngomongin rumah menteri, emang IKN-nya udah jadi gitu atau belum gitu kan? Kan banyak yang ngomong bahwa IKN tuh jadinya beberapa tahun ke depan Iya. gitu. Jadi yang jadi pertanyaan apakah menteri itu mau pindah ke IKN gitu kan? Bahkan Pak Jokowi juga nggak nyaman buat tidur di IKN. Soalnya ada bisik-bisikan halus hutang negara beban gitu. Kan Jokowi udah nggak jadi presiden. Jangan mikirin dulu rumah menteri lah gitu. Jadi mikirin dulu IKN itu jadinya kapan dan jangan memberatkan APBN negara Iya, gitu. Bangunan pemerintah yang utama-utamanya udah jadi, tapi fasilitas lain belum ada. Iya. Belum ada Alfamart, Indomart. Nanti Pak Prabowo kalau mau ngelamun kan sambil minum apa yang Golda. Golda. Ngelamun kan nggak bisa. Di depan teras Indomaret gitu. Iya. Bisa kan? Beliau kan belum ada ibu negara lagi. Iya, jadi mungkin menurut saya realistisnya program kerjanya dulu, jangan mikirin yang aneh-aneh. Gitu. beresin dulu aja mungkin ya, baru memikirkan yang akan datang. Iya, memikirkan cuan-cuan yang akan datang. Iya. Ngomong-ngomong soal IKN ini salah satu tim yang merancangnya ada Pak Ridwan Kamil. Iya. Oh, yang sekarang Bang, jadi sekarang jadi bang. Bang. Bukan Kang. lagi. Bukan Akang, Bang, iya. Jadi Bang Ridwan Kamil karena Tapi kan kalau misalnya masih bolak-balik Bandung kan masih bisa bangkang. Bangkang iya. Iya, Bangkang ya. Iya, beliau kan mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta. Iya. Kebetulan banyak diserang oleh kampanye negatif. Tahu. Salah satunya contohnya? Jadi ada yang bikin baliho. Iya. Gambarnya Pak Ridwan Kamil pakai baju Persib. Oh, gitu. Tulisannya punten Jackmania kumaha damang orang jadi pebaturan sok atuh tuh katingali nulisnya orang Jakarta tuh bisa bahasa Sunda. Oh, ini titik koma lagi salahnya. Orang jadi pebaturan sok atuh aneh eta bahasana kan. Oh, Iya. karena bahasa Sunda mah kurna ya sok atuh. Terus ada lagi ayo Persija juara, padahal fotonya Pak Ridwan Kamil pakai baju Persib. Ya menurut saya mah mungkin karena yakin yang masang ini adalah calon lawannya Pak Ridwan Kamil, karena ini bisa dikatakan satir sih ya. Dia kan udah tahu calon di Jakarta kenapa pakai bahasa Sunda, karena kan pakai bahasa Jaksel. Kayak gimana tuh? Contohnya. Contoh-contoh. What's up bro? Gue nih dari Bandung mau nyalonin di Jakarta. Exactly guys gitu. Ricis, Ria Ricis. Ricis. Guna gitu harusnya pakai bahasa-bahasa di sana gitu. Menurut Rima gimana sebagai Kalau dari itu sih ada positifnya ya. Maksudnya kan kayak selama ini kita taunya Boboto sama The Jack nih apa namanya tuh? Berseteru. Berseteru banget kan dengan kayak gini kan kayak oh ya udahlah jadinya lucu-lucuan gitu. Tapi nggak tahu sih dari merekanya menanggapinya kayak gimana ini. Mi menurut Azmi peluangnya gimana Mi menang nggak Mi di DKI? Itu lucu. Selama Pak Ridwan Kamil belum pakai baju Persija sih belum yakin. Tapi saya di antara 3 calon itu saya dukung calon nomor 2, calon tanpa partai. Ya saya setuju itu. Kebijakan barunya lucu banget, salah satunya jika dia Apa? menang dia akan menghapus lampu merah. Aja. Dari GTA banget.
Iya, jadi semua orang bisa tabrakan gitu kan. Iya. Tanpa saling menyalahkan kan. Kan logikanya gini, kalau misalnya lampu merah dihapus, orang kan hati-hati ke jalan. Jadi kan apa-apa pakai transportasi umum. Itu kan out the box banget gitu kan. The box. Out of the box. Oh, out of the box itu. Bahasa Jaksel. Oh iya, out the box. Sama sekali ini Out of the box. out the box. Ya itu intinya mah calon 2 terbaik gitu. Iya benar, setuju. Tapi peluang Ridwan Kamil menang di Pilgub dia rada berat ya. Kecil ya. Kecil Iya, karena kecil. Wakilnya blunder. karena wakilnya sering blunder Iya, ternyata. kemarin blunder yang terbaru apa? Dia bilang tips untuk mengurangi pengangguran. Para janda kaya lebih baik. Ya deketin nikahin janda Janda kaya. kaya. Janda kaya menikahi bujang pengangguran. Oh. Tapi kalau kayak gitu perempuan jomblo menikahi Kayak- siapa? iya. Dinikahi siapa? Pakai kakek kaya. Kayak No, paling blunder dia menyamakan dengan contohnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Wah, eta mah. Pisan gitu. Asli Iya, lah. benar. Tapi kan itu yang biasanya itu sudah biasa dilakukan oleh PKS. Ketika Anies dulu kampanye kan bilangnya Apa? yang milih saya nanti Oh, yang Anies. malaikat Jibril. Jadi ada unsur-unsur agama lah gitunya, politik identitas gitunya. tapi beliau sudah menarik si Suswono ini. Menarik ucapannya karena untuk klarifikasi minta maaf. Ya kalau nggak ditarik ya nanti kalah ya. Terus ya percuma didukung sama Kim Plus. Jadinya Kim Jong Un. Dari sini kita tahu Pak Suswono waktu mudanya cita-cita pengen nikahi janda kaya. Kenapa? Iya, karena tidak tersampaikan, Iya, tidak jadi ya udahlah tersampaikan orang juga. lain aja gitu. Iya benar. Wah, Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Iya. Jadi kesimpulannya siapapun calon presiden. Kan udah ada Prabowo nih, waduh. Siapapun calonnya terpilih di Jakarta nanti bisa membuat hubungan Jakarta dan Bandung semakin baik. Tapi Iya. selain black campaign tadinya soal baliho, ternyata ada beberapa konten kreator juga sebetulnya yang ngehajar Ridwan Kamil nih Oh, soal ada. banyak. Oh. Tapi dia Karena? enggak, jadi dia nunjukin program-program gagal Ridwan Kamil yang ada di Bandung. Oh iya, benar. Salah satunya saya ingat tuh yang Bebas Cibiru. Dia tuh Ya. mau bikin apa? Underground. Iya, underground. Jadi Undertaker. Itu kan yang program Teras Ciamplas kemarin banyak di Iya. Iya, benar itu. Jadi banyak, ada beberapa ya banyak lah jadi Ridwan Kamil yang di Bandung. belum terrealisasi. Iya. Contohnya kayak dia pernah bikin janji mau bikin Disneyland di Bandung. Iya. Oh, iya. Tapi kan dipindahin janjinya jadi ke Jakarta. Jadi ke Jakarta. Nah, waktu jadi gubernur Jawa Barat pindah ke Cikarang. Iya. Sekarang jadi mau jadi gubernur DKI pindah ke Jakarta. Jadi sebenarnya di mana di Iya, enggak saya tuh jadi Gimana gubernur ada jadi- Aljabar we orang banyak. Wajib. Jabar jadi istana Disney bagus. Iya, benar. Ridwan Kamil pernah ngomong bahwa Jakarta itu sebagian dari Jawa Barat sebelumnya. Oh iya betul. Iya, Zaman benar. kerajaan. Zaman kerajaan, bukan zaman kerajaan, tahun 1800 berapa gitu lupa. Sebelum lahirnya DKI Jakarta, ternyata Jakarta tuh bagian dari Jawa Barat. Jadi ya bisalah cenah gitu. Ya jadi siapapun kita harus positive thinking aja gitu kan ya. buat Iya. kerja- Kan buat soalnya ke Jakarta lah ya. Rima tuh suka banget Ridwan Kamil ya. Suka, Kenapa? karena emang Bandung jadi indah lah kalau menurut aku ya sebagai orang Bandung, jadi banyak taman buat Iya. nongkrong-nongkrong gitu. Terus juga ya ada beberapa lah yang apa namanya itu yang udah dibangun oleh beliau dan itu memfasilitasi kita juga gitu. Iya. Bahkan katanya Rima memutuskan untuk buka hijab itu inspirasinya dari Itu mah anaknya. Oh sama-sama bulat ya wajarnya ya. Iya, tapi kan dibuka hijab kan duluan aku, Bro. Oke. Berarti dia yang terinspirasi sama Iya. dia. Siapa namanya? Siapa sih anaknya tuh ya Allah? Anaknya itulah. Zara. Zara Adisti. Iya. Oh bukan. Oh, lain. Kadang dia juga memakai hijab waktu ngantri apa? Sembako. Kita lanjut ke menu berikutnya mungkin. Ayo. Iya. Ini ada yang lebih seru ternyata. Iya. Sekarang ibu dan anak udah semakin. Wah, yang itu aku kompak. tahu. Oh, iya. Tapi tahunya pas lagi kelas. Oh, kelas. Ini mah sekarang katanya udah kompak, mau sama-sama melaporkan Si Fadil Bajideh. Fadel. Fadel. Bajideh. Belum disebutin namanya tadi Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dan Dengan Loli. Oh. Gimana teh sebagai Yang ahli gosip. ahli gosip? Si Adi. Nah, kali ini aku tahu, kalau yang tadi kalian ngomongin nggak tahu. Oh, ini aku yang nggak tahu soalnya nggak penting aja.
Justru yang nggak penting malah aku tahu. Oh gitu ya. Ya gimana deh kira-kira deh? Kalau kemarin sih seru ya, yang pas mereka pas serang-serangan itu, anak lawan mama Mama nih, ini. kayak emang sih kita juga melawan, tapi kan nggak semua orang tahu kan maksudnya kayak gitu. Itu sakit tuna gitu. Nah, ketika tahu beritanya kalau dia udah bersekongkol, kayak penasaran dengan wah mereka ini mau melaporkan apanya, terus bukti-bukti yang dia keluar itu apa aja, karena kan banyak banget ya. Banyak. Bukti yang awalnya Nikita Mirzani kasih, terus disangkal sama anaknya dan sekarang Bersatu. gitu. Jadi kayak benar aku pernah diaborsi. terus kata mamanya, kata gua juga apa? Ini bukti check in saya dengan dia. Tapi pendapat saya nggak ngikutin kasus itu kan, namanya artis tuh banyak dramanya ya. Takutnya ini kayak pengalihan isu aja gitu. Lagi masalah yang Fadel sama Nikita Mirzani lagi. Fadel ya. Tapi ini akhirnya gimana? Jadinya si Fadelnya? Belum. Sedang proses. Masih proses. Oh, bukannya waktu itu udah jadi di penjara ya dia? Enggak jadi Apa karena belum? tidak terbukti. Oh. Jadi gimana? Yang ini yang dia nari di kepolisian. Kepolisian. Oh gitu. Anjing. Coba bisa dibuktiin. Gimana nih jogetnya? Jogetnya gimana, Dri? Bukan gitu. Oh, nggak tahu. Nggak bisa jujur, saya nggak terlalu ngikutinnya pas. Ada itu aneh banget sih, di wawancara malah joget. Oh gitu, iya kayak joget caya-caya aja ya. Dan jogetnya tuh pede gitu, maksudnya nggak ada rasa gimana Iya. gitu. Aduh, aku di kepolisian nih masa jogetnya gitu. Oh iya, harusnya makan takut ya gitu ya. Harus pede atau dia kan udah menghamili anak Nikita Mirzani. Iya gitu ya. Diaborsi 2 kali ya. Oh gitu. 2 kali. Katanya. Katanya 2 Aku kali. taunya sekali doang, dan itu pun disanggah kan. Berarti 2 kali aja yang kedua berarti. Iya benar. Oh disembunyiin beritanya. Intinya nakal itu genetik lah menurut. Iya benar. Jadi kan peran ibu tuh di sini bukan artis saja, peran ibu tuh penting buat menjaga anak-anak wanitanya agar. Tapi di sini nih kitanya sudah menjaga sebenarnya. Iya. Ya itu mah kembali ke masing-masing sih ya. Iya, benar, Kalau misalnya ya. itu bukan karena salah ibunya, bukan karena ya itulah. Ngomong-ngomong soal Capek. wanita, DPR RI Komisi 8 kan baru aja dilantik. Itu urusannya perlindungan anak dan perempuan. Salah satunya. Salah satunya, tapi komisinya diisi oleh laki-laki semua, gak ada perempuan. Gimana menurut Rima? Ya bagus lah. Gak gitu dong, harusnya ada perempuannya. Kenapa harus ada Kenapa harus ada perempuan? Ya yang paling paham perempuannya perempuan itu sendiri. Enggak juga. Nah, justru kadang wanita tuh tidak mengerti wanita lain, tapi justru laki yang mengerti wanita. Anjay. Dri, nyanyi lu Dri. Karena Nita ingin dipadelin. Ingatnya berita tadi. Kan cek Andri, mungkin ada kasus Nikita Mirzani yang Loli ini bisa Iya. jadi pengalihan isu mungkin ya. Mungkin Iya. salah satu pengalihan isunya soal yang Tom Lembong. Oh. Beliau kan katanya terduga Masih tersangka. Masih terduga bukan? Masih terluka. Kalau yang namanya tersangka bukan katanya lagi, udah tersangka. Oh gitu. Just sama netek gitu. Jadi terduga kasus korupsi impor gula pada tahun 2016, 15 dan 16. kenapa baru sekarang gitu dibukanya? Ada Iya. apa sebenarnya dengan rezim? Kira-kira apa? Yang jadi saya kan sebagai pendukung 01 gitu ya. Yang jadi kendala tuh ialah katanya ini tuh buat menghabisi lawan-lawan politiknya. Karena kan untuk mengusut kasus-kasus gini tuh harusnya menteri-menteri yang bermasalah di dalam kementerian yang udah ada nama-namanya harusnya diusut juga. Jadi kan kenapa diusutnya yang lawan ininya. Jadi kan terus ini teh apakah bukti ya kalau misalnya seandainya korupsi ya tangkap aja, tapi takutnya kalau seandainya cuman pengalihan isu aja ya mending harus adil gitu. Tapi ini korupsinya berupa gula. Iya, jadi kan Tom Lembong senyumannya manis. Iya, jadi itu hasil korupsinya. Apa tentang netizen Dri? Ya, nggak ada netizen itu adalah pantesan Tom Lembong tuh senyumannya manisnya kayak gula impor. Ternyata memang Iya, dia tuh adalah ini ownernya Gulaku.
Intinya saya lihat Pak Anies tuh langsung posting di IG. Iya bener, buat mendukung Tom Lembong gitu. Tapi beberapa saat kemudian langsung dihapus postingannya. Oh gitu, karena kan ada yang komentar netizen katanya koruptor kok didukung gitu kan ya katanya. Terus kan sebenarnya itu hak Pak Anies sih ya, maksudnya buat ngeposting kayak gitu Iya, tuh. kan. IG dia. Iya benar, kok netizen yang Apalagi dia ngatur. kan pengangguran kan. Iya benar. Oh, betul, kan? Padahal Mandala lagi butuh. Oh gitu ya. Dia suruh ngelamar ke Mandala Legend. Oh ya, buat naikin adsense ya. Aksen naikin aksen. Harusnya apa? AdSense. AdSense. Aksen. AdSense. AdSense. So. Adventure. Adventure. My adventure. Itu mah rumah sakit di Cihampelas. Oh gitu. Jawab apa tuh? Rim? Cibabat. Lainnya. Ah, Cibabat mah di Cibabat. Mau dari Cihampelas. Lainnya. Advent. Lain aja hiji deui, aya hiji deui. Oh, kenal. Gak tahu lah. Tuh, nah eta. Nah, nu kanu lain. Sabar di. Iya, jadi kan intinya mah tegas korupsi itu nggak mandang bulu gitu. Iya. Semuanya Iya. bisa diberantas. Iya, selama ada bukti-bukti yang Iya, kuat. gitu. Ya selama ya mudah-mudahan orang-orang yang di dalam kabinet menteri yang sekarang juga memang harus Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih juga harus terus karena ada dugaan di dalam situ pun ada beberapa orang katanya yang terlibat kasus korupsi juga. Ya mudah-mudahan lah. Iya, bisa. bahkan ada satu menteri dia tuh korupsi, uangnya dibalikin. Udah tahu korupsi nggak diproses, kalau tinggal dibalikin doang mah buat apa gitu. Padahal kan proses juga gitu kan. Maksudnya Menpora kan? Oh, enggak. Men pose. Minum paus itu. Oh, minum paus oh. Ya mungkin sebelum ditutup ya teman-teman kita dari Koran Mandala turut mengucapkan berduka cita atas meninggalnya 3 jurnalis Iya. TV One yang kecelakaan mobil di tol Malang. Tol Pemalang. Ya mungkin cukup sekian. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Mandala TV. Jangan lupa terus baca koranmandala.com. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.